Bismillahirrahmanirrahim. Gagal VBAC tapi berhasil untuk VBA2C. VBA2C kok bisa? VBA2C sedangkan VBAC aja banyak yang gagal. Nah, keberhasilan ini tidak semata-mata langsung berhasil gitu aja ya teman-teman. Saya juga pernah mengalami kegagalan, tapi ini bukan kegagalan sih. Menurut saya ini adalah pembelajaran berharga untuk saya. Bisa akhirnya VBA2C karena di anak kedua itu saya sudah berniat untuk ingin sekali lahiran normal, tapi ternyata Allah berkehendak lain dan ilmu saya belum cukup untuk mengenal apa itu VBAC atau apa sih vaginal birth after seksio itu, atau melahirkan normal setelah sesar. Saya belum ketemu ilmunya. Jadi waktu itu masih sekedar trauma yang besar buat saya yang saya tidak mau alami lagi. Jadi saya berniat untuk lahiran normal. Ketika lahiran berjalan, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak belajar apa-apa. Yang saya pelajari hanya bagaimana cara supaya bisa melalui kontraksi. Nah, itu yang saya pelajari, saya cari di YouTube bagaimana sih menghadapi kontraksi ini, karena sebelumnya itu saya tidak merasakan kontraksi, teman-teman. Saya tidak merasakan kontraksi pada anak pertama karena pecah ketuban duluan. Jadi saya merasakan kontraksi mungkin 1 menit saja ketika saya mau masuk ke ruang operasi, baru kerasa ada mules tapi udah disuntik langsung gitu. Jadi cuman sekedar itulah. Jadi saya tidak tahu bagaimana itu rasanya kontraksi. Nah, hari H pun datang. Saya baru merasakan kontraksi tuh. Oh, begini ya kontraksi. Oke, kayak orang head gitu. Ternyata makin lama makin sakit. Saya ikuti pelajaran yang saya tahu di YouTube saat itu. Kalau kontraksi datang, alihkan pikiran kita, fokus kita jangan ke rasa sakit, tapi kita lakukan apalah aktivitas apapun itu. Dan saya pada saat itu diajari apa ya, merut, tahu merut? Kencengin apapun itu yang ada di sekitar kita. Nah, saya ambil anduk itu diputer-puter, setiap rasa sakit puter lagi, setiap ada rasa sakit puter lagi. Dan ternyata ketika saya datang ke dokter, makin kenceng sakitnya, makin sakit sekali. Dan tapi saya kehabisan tenaga karena dari tadi waktu pas kerasa belum begitu sakit, saya habiskan tenaga saya buat apa ya, meret-meret gitu, anduk gitu. Nah, pada saat datang ke sana saya sudah lemas, tidak ada tenaga. Bidan marahin saya karena saya jerit-jerit. Nah, dari situ akhirnya saya tidak kuat dan saya minta untuk sesar lagi. Akhirnya setelah bukaan 6, saya minta untuk sesar lagi karena rasa sakit kontraksi itu benar-benar luar biasa, teman-teman. Apa yang terjadi? Akhirnya saya sesar lagi, dan itu lebih parah dari sesar kemarin. Karena sesar yang saat itu adalah sesar yang tidak saya persiapkan, tidak saya pikirkan, betul-betul yang saya tidak tahu akan terjadi seperti itu. Dan karena kesakitan yang luar biasa oleh kontraksi saat disuntik itu, saya goyang-goyang yang akhirnya membuat saya setelah siuman tidak bisa berdiri. Jadi tidur aja, kalau gerak sedikit kayak yang lumpuh gitu. Bagian badan pinggang ke bawah itu lumpuh, meskipun sudah habis biusnya, tapi saya tidak bisa bergerak sama sekali. Benar-benar kayak yang lumpuh selama 5 hari, teman-teman. Ini menambah trauma saya lebih besar lagi saat melahirkan. Untuk itu, ketika saya tahu
saya sedang hamil anak ketiga. Sebenarnya anak ketiga saya keguguran, kemudian alhamdulillah tidak lama Allah kasih lagi, jadi ini mungkin anak keempat saya. Alhamdulillah saya begitu gigihnya ingin sekali lahir normal dengan benar. Saya ingin lahiran dengan nyaman, saya ingin lahiran dengan aman. Saya tidak mau merasakan kesakitan-kesakitan atau trauma-trauma yang kemarin lagi. Untuk itu saya belajar, harus belajar. Apa sih? Apa hikmah di balik ini semua? Allah pasti titipkan hikmah di sini apa nih? Saya harus belajar lebih dari orang lain. Kemudian ketika saya berniat ingin belajar, saya ketemu dengan bahasa VBA 2C dan ternyata banyak sekali teman-teman yang sudah sesar ingin normal, banyak sekali. Wow, amazing, saya baru ketemu di lahiran ini, lahiran keempat ini gitu. Yang sebelum-sebelumnya saya nggak dapat. Maka apa yang saya lakukan? Lanjut di part 2 ya teman-teman. Kita akan bahas bagaimana caranya.